Selain performa buruk, ada kabar miring yang menyertai aksi Casemiro pada laga Manchester United versus Liverpool. Pemain 32 tahun itu disebut langsung meninggalkan Old Trafford karena usai babak pertama. Casemiro dinilai sebagai salah satu biang kerok kekalahan MU. Performanya sangat buruk, bahkan terlibat pada 2 gol pertama Liverpool yang dicetak Luis Diaz. Tak ada yang tahu apa yang terjadi di ruang ganti MU saat jeda antar babak laga melawan Liverpool. Namun, ketika MU keluar dari lapangan, Casemiro tidak ikut. Pemain asal Brasil itu digantikan Toby Collier. Casemiro tidak terlihat berada di bangku cadangan bersama pemain dan staf pelatih MU lainnya. Situasi itu memicu munculnya kabar Casemiro meninggalkan stadion lebih cepat. Namun, kabar itu ditepis pihak klub. MU memastikan Casemiro tetap berada di ruang ganti. Casemiro meninggalkan Old Trafford bersama pemain MU lainnya, setelah laga berakhir. Manajer Erik ten Hag memperkuat pernyataan tersebut. Itu Casemiro meninggalkan stadion lebih dulu, tidak benar. Dia ada di ruang ganti. Saya baru saja bertemu dengannya, ucap Erik ten Hag pada Talksport. Virgil van Dijk melayangkan tantangan pada Lisandro Martinez untuk berduel dengannya. Momen itu terjadi setelah Martinez melakukan pelanggaran keras pada Dominic Szoboszlai. Laga MU versus Liverpool diwarnai pelanggaran keras Martinez pada Szoboszlai di menit ke-40. Momen tersebut sempat memancing emosi Virgil van Dijk sebagai kapten Liverpool. Pada menit ke-40, Liverpool berupaya untuk membangun serangan. Bola diberikan pada Dominic Szoboszlai. Namun, sebelum berbalik arah untuk melihat gawang lawan, Szoboszlai dilanggar Martinez dari belakang. Momen itu dilihat oleh wasit Anthony Taylor yang berdiri tidak jauh dari duel tersebut. Kartu kuning diberikan pada Martinez. Sementara, Virgil van Dijk terlihat maju dan coba mendekati Martinez. Dia ditahan Taylor. Pemain asal Belanda itu lantas mengucapkan kata-kata tantangan pada Martinez. "Hei, coba langgar saya seperti itu," teriak Virgil van Dijk. Tantangan itu tidak dapat sambutan dari Martinez. Pemain asal Argentina itu memilih berlari dan kembali ke posisi bermainnya. Erik ten Hag menolak berdiam diri ketika dikritik oleh media terkait performa buruk Manchester United di awal musim ini. Dia mengingatkan kembali bahwa MU berhasil meraih trofi dalam 2 musim terakhir. 3 laga di Premier League 2024-2025 dan ten Hag sudah kesulitan menjawab kritik. MU kembali ke titik awal, seolah-olah progres 2 tahun terakhir lenyap begitu saja. Lawan Liverpool kemarin, MU kebobolan karena berawal dari kesalahan-kesalahan sendiri dalam mengantisipasi serangan lawan. Taktik dan gaya main ten Hag juga tidak berjalan. Nah, di sesi konferensi pers usai laga, ketika reporter menyorot kesalahan-kesalahan MU, ten Hag menjawab tegas. "Apakah Anda yakin, kami tidak akan bisa meraih trofi jika benar begitu?" ujar ten Hag. "Setelah Man City, kami adalah tim yang paling banyak meraih trofi di sepak bola Inggris sejak kedatangan ten Hag pada tahun 2022. Maaf saja." Sebenarnya, jawaban yang sama pernah dilontarkan Erik ten Hag sebelum pertandingan. Gaya bermain MU dikritik karena tampak tidak punya identitas. Penilaian itu sangat subjektif. Hanya ada satu hal dalam sepak bola, yaitu soal di akhir musim Anda bisa meraih trofi atau tidak. Dan saya ulangi lagi, setelah City, kami meraih trofi paling banyak di sepak bola Inggris, tutupnya. Manchester United kembali mundur ke titik nol, padahal musim ini adalah musim ketiga Erik ten Hag di Old Trafford. Bos asal Belanda itu pun mengakui sendiri bahwa MU sedang membangun tim baru. Akhir musim lalu, sempat muncul isu bahwa ten Hag mungkin saja dipecat dan meninggalkan MU. Namun, pada akhirnya pihak klub masih menaruh kepercayaan penuh. Pihak klub juga memberikan dukungan di bursa transfer. Ten Hag mendapatkan pemain-pemain yang dia inginkan untuk memperkuat skuad. Masalahnya, di musim ketiga ini, ten Hag justru mengindikasikan bahwa MU kembali mundur ke titik nol. Dia menegaskan bahwa dia sedang membangun tim baru. "Kami sedang membangun tim baru. Kami akan membangun tim ini. Di laga ini ada 2 pemain yang baru pertama jadi starter musim ini. Kami akan terus berkembang," ujar ten Hag. "Di akhir musim nanti, saya lagi-lagi cukup percaya diri. Kami akan mendapatkan kesempatan besar untuk meraih trofi." Ten Hag terdengar sangat yakin bahwa MU akan terus berkembang. Musim baru dimulai dan mereka masih mencari-cari pijakan yang tepat untuk terus melangkah. "Kita lihat saja, ini baru laga ketiga musim ini. Kami harus membangun tim baru," tutup ten Hag. Manchester United dipermalukan oleh Liverpool dalam lanjutan Premier League 2024-2025. Bruno Fernandes tak mau menyalahkan rekan setimnya atas kekalahan tersebut. Fernandes menilai timnya sudah memulai pertandingan dengan baik. Namun, ia mengakui kalau Liverpool lebih tajam ketimbang timnya. "Kami mengawali pertandingan dengan sangat baik dan mendapat lebih banyak peluang," kata Fernandes kepada Sky Sports setelah pertandingan. "Kami harus lebih tajam, ini juga terjadi saat melawan Fulham. Mereka tajam, saya tidak melihat statistiknya, tapi pertandingannya ketat.
Kekalahan dari Liverpool tentu saja terasa sangat menyakitkan bagi para pemain Manchester United. Namun Fernandes tidak mau berbicara tentang kesalahan individu pemain. Kita tidak perlu menyalahkan semua orang, itu tidak akan membantu kita sekarang, lanjutnya. Apa gunanya mengatakan Casemiro kehilangan bola atau Kobe kehilangan bola? Mereka kehilangan bola karena mereka ingin tampil berani. Itu bagian dari sepak bola. Jangan jadikan itu kesalahan individu. Casemiro dinilai sebagai salah satu biang kerok kekalahan Manchester United karena performanya sangat buruk. Fernandes pun membela gelandang asal Brasil tersebut. Casemiro jadi pemain yang paling banyak dikritik terkait kekalahan Manchester United dari Liverpool kemarin. Gelandang Brasil ini lantas hanya bermain selama 45 menit, tidak sampai full time. Performa Casemiro di pertandingan ini pun mengecewakan. Dia membuat 2 blunder di babak pertama, nahasnya 2 blunder itu berujung pada 2 kebobolan MU. Casemiro lantas ditarik Ten Hag di jeda pertandingan, digantikan dengan pemain muda, Toby Collier. Selain 2 blunder tersebut, Casemiro juga diserang kabar miring bahwa dia meninggalkan stadion di jeda paruh waktu, tidak sampai menonton laga sampai akhir. Meski begitu, Ten Hag mengonfirmasi bahwa Casemiro tetap berada di Old Trafford sampai pertandingan berakhir. Dia juga menjelaskan alasan menarik keluar gelandang Brasil itu. Menarik Casemiro untuk gelandang muda juga bukan keputusan terbaik Ten Hag. Namun, pada saat itu dia harus mengambil risiko, MU dalam kondisi tertinggal dan mereka harus mencoba bangkit. Jamie Carragher memprediksi nasib Erik ten Hag usai Manchester United menelan kekalahan dari Liverpool. Mantan bek The Reds tersebut meyakini kalau Ten Hag tidak akan dipertahankan sampai akhir musim ini. Setelah menelan kekalahan dari Liverpool, manajer Manchester United Erik ten Hag ini menjadi sorotan. Carragher memprediksi kalau pelatih asal Belanda itu akan dipecat pada musim ini. Saya tidak berpikir ada yang akan berubah dalam hal sepak bola, kata Carragher kepada Sky Sports. Saya pernah melihat ini sebelumnya di Liverpool. Kembali sebelum Klopp datang ketika ada pembicaraan tentang Brendan Rodgers yang kehilangan pekerjaannya setelah 1 musim. Mereka tidak yakin apa yang harus dilakukan, FSG, dan mereka mempertahankannya dan Rodgers mengganti stafnya. Anda mengharapkan sesuatu yang berbeda, tetapi manajer adalah orang utama. Rodgers pergi pada bulan Oktober. Ten Hag mengatakan dalam wawancaranya, kita akan lihat di mana kita berada di akhir musim. Saya akan terkejut jika dia masih di sana pada akhir musim. Mohamed Salah mencetak 1 gol saat Liverpool mengalahkan Manchester United. Hal itu semakin menegaskan kalau setan merah merupakan lawan favorit Salah. Salah kembali menjadi mimpi buruk Manchester United. Bintang asal Mesir itu mencetak 1 gol dan juga membuat 2 assist untuk gol Luis Diaz. Hal tersebut memperpanjang catatan apik Salah setiap kali berjumpa dengan Manchester United. Dikutip dari Transfermarkt, Salah telah terlibat dalam 18 gol dari 14 pertemuan dengan setan merah di Premier League. Rinciannya adalah Salah berhasil mencetak 12 gol saat berjumpa Manchester United. Pemain berusia 32 tahun itu juga membuat 6 assist. Selain itu, Salah juga mampu membawa Liverpool menang 7 kali, imbang 5 kali, dan kalah 2 kali saat melawan Manchester United dalam ajang Premier League. Secara keseluruhan, Salah telah mencetak 15 gol di semua kompetisi melawan Manchester United. Salah merasa sangat senang bisa berkontribusi atas kemenangan Liverpool kali ini. Saya berhasil terlibat dalam 3, jadi saya senang akan hal itu, ujar Salah dilansir situs resmi Liverpool.